Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sekarang kami mau beribadah bersama-sama. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, serta memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Berkatilah semua teman-teman dan Cici Koko yang melayani di ibadah online pada hari ini. Kami percaya dimanapun kami beribadah saat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bethlehemers, saya Gembala Life Kids GSJA Bethlehem, mewakili seluruh Life Kids Leader mengucapkan selamat untuk anak-anak Life Kids yang pada hari ini akan naik kelas ke level yang baru. Dengan bersukacita kami pun memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada anak-anak Life Kids yang terrajin di tahun 2023. Di mana sepanjang tahun 2023 mereka selalu hadir ibadah onsite Life Kids. Terima kasih untuk para orang tua yang selalu mendukung dan mendorong anak-anak untuk beribadah onsite di Life Kids. Nah, adik-adik Life Kids, yuk di tahun yang baru ini semakin semangat beribadahnya ya. Tidak lupa, saya mendorong untuk semua Bethlehemers yang memiliki anak usia bayi sampai 6 SD agar dapat membawa anak-anak untuk beribadah di Life Kids dengan setia. Agar anak-anak dapat mendengarkan firman Tuhan dan belajar menjadi pelaku firman. Sehingga membawa anak-anak semakin mengenal dan beriman di dalam Yesus Kristus, berakar, bertumbuh, dan hidup mereka menghasilkan buah. Mulai awal Februari sudah tidak diberlakukan absensi secara manual. Jadi kami mohon jangan lupa saat ibadah, anak-anak Life Kids wajib membawa kartu absen dan men-tap tanda kehadiran di mesin absensi yang tersedia di area Life Kids. Dan tidak lupa, saya mengingatkan kepada parents Life Kids untuk mendorong dan mengingatkan anak-anak bahwa mulai awal Februari, anak-anak juga mulai membaca firman Tuhan secara rutin sesuai dengan kartu bacaan firman yang sudah dibagikan di minggu ini. Kami tunggu kehadiran adik-adik untuk bergabung di ibadah onsite Life Kids. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, happy Sunday dan selamat tahun baru 2024. Koko percaya bahwa di tahun yang baru ini Tuhan Yesus sudah menyediakan hal-hal yang luar biasa. Tuhan sudah menyiapkan rencana-rencana yang luar biasa buat kita semua, buat adik-adik semua di tahun yang baru ini. Dan biar kalian lebih semangat lagi, lebih bersukacita lagi, lebih siap lagi untuk berjalan bersama dengan Yesus di tahun ini, di tahun yang baru ini. Dan pastinya Koko juga yakin banyak tantangan-tantangan yang akan datang. Tapi Koko percaya bahwa bersama-sama dengan Yesus kita semua pasti bisa melewati itu semua. Oke, adik-adik, Koko juga mau mengucapkan selamat kepada adik-adik karena sudah naik ke level yang lebih tinggi lagi. Khususnya juga untuk Media 3 yang sekarang sudah masuk ke jenjang youth. Nah, Koko mau mengucapkan selamat sekali lagi untuk kalian semua. Karena di musim yang baru ini, di level yang lebih tinggi ini, kalian akan menemukan tantangan-tantangan yang baru. Kalian akan menemukan sesuatu yang baru yang datangnya dari Tuhan. Dan Koko percaya emang itu nggak akan mudah untuk dilewati. Tapi kalau kalian andalkan Tuhan Yesus, kalian taati perintah-perintahnya, Koko yakin dan percaya kalian akan melewati itu semua dengan sukses dan dengan kemenangan. Koko juga mau mengajak adik-adik semua untuk mulai lagi ibadah onsite bersama-sama dengan teman-teman kalian. Karena di ibadah onsite ini kalian bisa
bertemu dengan teman-teman kalian, kalian bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kalian. Oke? Sekarang siapa yang siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan? Wah, suaranya udah baik banget nih di rumah. Oke, kalau gitu kita sama-sama nyanyiin satu lagu, yaitu Kasih Yesus Indah-Indah Indah. Kita sama-sama pakai gerakan ya adik-adik. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, di sini siapa yang siap untuk menjadi berkat buat orang lain? Wah, suaranya ramai banget. Oke, kalau gitu pas banget nih di tahun yang baru ini, di tahun 2024, yuk kita sama-sama mulai menjadi berkat. Kita bisa menjadi pembawa terang buat teman-teman kita di sekolah, di rumah. Kita sama-sama nyanyi lagu Ku Mau Jadi Terang. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan.
Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama nyanyiin lagu Bapakku Datang Padamu dengan hati yang sungguh, hati yang tertuju pada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Koko dan Cici. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Koko berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan bercerita tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Koko yakin kalian semua sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita buka hati kita semua dan biarkan firman Tuhan berbicara buat kita pada hari ini. Elisa mengadakan perjalanan ke banyak tempat yang pernah dikunjungin olehnya dan Nabi Elia pada saat mereka masih bersama-sama. Pada suatu hari, tibalah Nabi Elisa di sebuah kota yang disebut Gilgal. Ketika ia tiba, rombongan Nabi keluar untuk menyambutnya. Sewaktu mereka semua duduk bersama-sama, Elisa berkata kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang besar itu di atas api. Marilah kita memasak sesuatu agar semua orang ini bisa makan." Tetapi ada satu masalah. Di daerah itu sedang terjadi bencana kelaparan. Hasil buminya menjadi kurang sekali adik-adik. Nah, pada waktu bencana kelaparan itu sangat sulit untuk mendapatkan makanan. Betul-betul sulit untuk memperoleh cukup makanan agar bisa mengenyangkan begitu banyak orang. Salah seorang kemudian keluar ke ladang untuk mencari makanan. Sementara orang itu mencari sayur-sayuran, ia menemukan sesuatu yang lain.
yaitu tanaman sulur-suluran yang berbuah sejenis labu. Ada labu yang enak untuk dimakan, tapi ada juga loh labu yang beracun. Orang itu tidak tahu bagaimana membedakan di antara keduanya. Ia kemudian mengambil sebanyak-banyaknya yang dapat dibawanya dan kembali ke teman-temannya. Ia mengiris-iris labu itu dan menambahkannya pada masakan rebusan yang ada di dalam kuali di atas api. Setelah masakan itu selesai, orang-orang itu kemudian mengisi piring mereka dan mulai makan. Dan tiba-tiba ada seseorang berteriak, "Ada maut dalam makanan ini. Makanan ini beracun." Orang-orang yang makan kemudian menjadi takut adik-adik. Mereka gak bisa memakan makanan tersebut sekarang. Mereka takut akan mati kalau memakan masakan tersebut. Tetapi Elisa tidak khawatir. Ia tahu betul apa yang Tuhan mau ia lakukan. "Ambilkan tepung," kata Elisa. Seseorang memberikan tepung kepada Elisa. Kemudian Elisa melemparkan tepung tersebut ke dalam kuali besar yang penuh dengan makanan. Segera makanan itu kemudian menjadi baik untuk dimakan. Dan masakan tersebut tidak lagi beracun adik-adik. Wah, benar-benar suatu keajaiban yang Tuhan buat melalui Nabi Elisa. Kita tidak tahu mengapa Tuhan memutuskan untuk memakai tepung untuk menyehatkan makanan itu. Tuhan bisa memakai banyak cara untuk membuat makanan tersebut bisa dimakan. Tapi banyak kali Tuhan bekerja dengan cara-cara yang kita tidak mengerti adik-adik. Yang terpenting Tuhan tahu bahwa orang-orang ini lapar dan perlu makan. Dan juga orang yang memetik labu tersebut tidak mengetahui kalau ia membuat kesalahan yang mengerikan. Nah, Tuhan memperlihatkan betapa berkuasanya Ia dengan menyehatkan makanan tersebut hingga orang-orang ini bisa makan sampai kenyang. Selagi Elisa bersama-sama dengan rombongan nabi itu, seseorang datang dan memberinya 20 roti serta gandum baru. Wah, kedengarannya seperti banyak ya 20 roti. Menurut kalian berapa orang lapar yang dapat diberi makan dengan 20 roti tersebut? Tetapi ternyata Elisa punya masalah lain. Di dalam rombongannya itu ada 100 orang yang lapar. Wah, apakah 20 roti cukup ya untuk memberi makan 100 orang yang lapar? Tetapi Elisa sekali lagi tidak khawatir adik-adik. Ia kemudian memanggil pelayannya dan berkata, "Berikan makanan ini kepada orang-orang itu agar mereka dapat makan." Pelayan itu waktu tahu jumlah roti hanya 20, ia tidak percaya apa yang didengarnya. "Apakah yang Tuhan mau aku lakukan?" Ia bertanya, "Apakah Tuanku menghendaki agar aku menyajikan makanan sedikit ini di hadapan semua orang-orang yang lapar itu? Makanan ini tidak akan cukup, Tuanku." Elisa mengatakan lagi apa yang harus dilakukan pelayan itu. "Sajikan makanan ini untuk orang-orang itu dan biarkan mereka memakannya. Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa akan ada banyak makanan bagi setiap orang. Sesungguhnya akan ada makanan yang tersisa." Pelayan itu menaati perintah Elisa. Ia menyajikan 20 roti jelai dan gandum baru itu di hadapan 100 orang. Orang-orang itu kemudian makan sampai kenyang. Memang benar, ternyata masih ada makanan yang tersisa. Wah, sungguh-sungguh Tuhan telah mengadakan mukjizat lagi adik-adik. Menurut kalian, apakah Tuhan mengadakan mukjizat sekarang ini adik-adik? Mungkin saat ini kalian sedang menghadapi kesulitan atau tantangan. Mungkin kesulitan di sekolah, kesulitan dalam keluarga, kesulitan dengan teman-teman bermain kalian, atau mungkin saat ini kalian sedang dalam keadaan yang kurang sehat, atau ada keluarga kalian yang sedang sakit. Sepertinya
nggak ada lagi pertolongan yang bisa kalian lihat. Tapi ingat dari cerita tadi tentang Elisa, Tuhan menyatakan pertolongannya kepada Elisa. Dan dia juga pasti sanggup menolong kalian, menolong kita semua. Atau mungkin pada saat ini kalian sedang mengalami kekurangan, baik kekurangan dalam hal keuangan, atau dalam hal kepandaian, dalam hal pelajaran kalian merasa kurang pandai, atau mungkin kalian juga merasa kekurangan perhatian dari orang tua kalian. Ingat tadi cerita yang Koko ceritakan tentang Nabi Elisa mengalami kekurangan makanan. Tuhan menyediakan apa yang menjadi kekurangan Nabi Elisa, bahkan berlebih daripada apa yang dibutuhkan. Jadi percayalah adik-adik, Tuhan sanggup menolong Nabi Elisa, Dia juga sanggup menolong kita semua. Dan Tuhan bisa pakai banyak cara untuk menolong kita, bahkan dengan cara yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan Yesus dan berdoa minta pertolongan Tuhan pada saat kita mengalami kesulitan ataupun kekurangan. Dan percayalah bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong kita yang hidup dan berkuasa untuk menolong kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan Dia rindu sekali untuk selalu menolong anak-anaknya yang sedang dalam kesulitan atau kekurangan. Ayat hafalan kita hari ini adalah pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Mazmur 124 ayat 8. Kita ulangi sekali lagi ya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Mazmur 124 ayat 8. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. Jadi adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong anak-anaknya yang sedang dalam kesulitan ataupun dalam kekurangan. Jadi jangan pernah ragu ya adik-adik untuk datang kepada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan pada saat kalian sedang mengalami kesulitan ataupun kekurangan. Dan percayalah, Tuhan mendengarkan kalian dan menjawab doa kalian, dan Tuhan pasti akan menolong kalian melalui saat-saat yang sulit dan kekurangan apapun yang kalian alami. Tuhan sanggup memenuhi semuanya itu. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Koko mau ajak kalian semua berdoa bersama dengan Koko. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan yang telah berbicara kepada kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Allah penolong kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami alami, masalah apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami mau berharap hanya kepada Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan satu-satunya penolong kami Tuhan. Kami gak bisa mengandalkan diri kami sendiri, kami gak bisa mengandalkan orang lain, kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan yang mempunyai rencana yang baik untuk kami Tuhan. Dan kami mau belajar melihat bahwa Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di firman Tuhan berikutnya. God bless you. Lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk kalian dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di grup kelas WA Live Kids, yuk hubungi Live Kids sekarang. Nah, aku mau ngajak teman-teman juga nih untuk
untuk ibadah onsite di gereja bersama teman-teman yang lain jika kalian dalam keadaan yang sehat dan juga fit. Sekian Kids News hari ini. God bless you! Halo adik-adik semuanya, Cici mau nyampein beberapa informasi nih, disimak ya. Cici Koko mengundang adik-adik Live Kids untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite sekarang sudah menggunakan kartu absen ya adik-adik. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya. Dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan jangan lupa dipastiin jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian bisa menghubungi guru-guru kelas kalian masing-masing saat hadir di ibadah onsite ya. Dan untuk hadiah kerajinan, mulai tahun ini diberlakukan berdasarkan jumlah presensi kehadiran di ibadah onsite menggunakan kartu absen ya. Jadi jangan sampai lupa bawa kartu absen kalian dan pastinya beribadah secara onsite di gereja ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum bisa ibadah secara onsite, juga dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids jam 9.30. Dan jangan lupa buat infoin di grup WA kelas masing-masing ya, agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Live Kids. Sekian pengumuman Live Kids hari ini, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.